Wa amma man kanat sahibata yaqinin fama kana ya'idu laha aktsara min quti yawmin aw nisfin. Kajian kita yang keempat, alla tajma'a min ad-dunya aktsara min kifayati sanatin. Ke depan. Saking takutnya dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Ilmu yang pertama kali Allah ambil dari muka bumi ini adalah ilmu yakin. Orang udah banyak keyakinannya itu udah banyak hilang. Semakin dia jauh dari Allah Subhanahu wa taala, semakin keyakinannya hilang. Semakin jauh dari Allah, jauh dari Allah, keyakinannya hilang. Bisa nggak orang jauh dari Allah? Bisa. Semakin dia tidak berenah mempelajari hukum-hukumnya Allah, jauh dia. Walaupun dia berada di masjid, dia berada di mushola, dia berada di majlis ta'lim, tapi dia tidak mempelajari hukum Allah dan dia tidak mengamalkan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan buat dia jauh dari Allah. Semakin jauh dari Allah, semakin menipis imannya. Semakin menipis imannya, semakin keyakinannya semakin tipis pula. Kalau orang udah nggak punya keyakinan, aduh. Ada salah satu sahabat baginda Rasulullah saking yakinnya. Ini salah satu sahabat baginda Rasulullah. Saking yakinnya, beliau punya keyakinan yang tinggi, orang takut minum minuman beracun. Ada tuh minuman beracun, tapi salah satu sahabat Rasulullah sengaja minum. Karena yakin kepada Allah bahwa itu bukan beracun, ketika diminum nggak ngapa-ngapa. Tapi ingat yakin, jangan nanti ibu-ibu pulang minum baygon sayang. Wah, ada dulu tuh orang mau minum baygon, mati. Udah mati beneran. Minum baygon, ada-ada aja gitu. Nggak mati, akhirnya hidupnya sengsara. Sakit gitu. Jadi ini ibu-ibu kan nggak punya keyakinan kayak begitu. Jangan belaga-belaga lah. Jangan belaga-belaga, udah biasa-biasa aja. Jadi kalau misalnya kira-kira ibu punya keyakinannya setengah, ya udah setengah, tinggal dikuatin lagi. Gitu. Cuma ini kan saya cerita bahwa sebegitu yakinnya sahabat baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang kafir ketika itu takut minum racun, tapi sahabat Rasulullah dengan kuatnya, dengan yakinnya, ini minuman tidak beracun. Dialah Allah yang maha memberikan obat. Dialah Allah juga yang maha memberikan racun. Baca doa, Bismillahirrahmanirrahim, la yadhurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwa sami'ul basir. Minum, enggak apa-apa. Ya. Mana? Berbagai macam penyakit kalau dia yakin sembuh, hilang gitu. Makanya kalau kita diajarkan oleh baginda Rasulullah, sebelum kita berobat sedekah dulu, Ibu. Sebelum kita berobat sedekah dulu. Jangan kita yakinin bahwa itu dokter yang nyembuhin kita, jangan. Kalau kita yakinin bahwa itu dokter yang nyembuhin kita, kena penyakit tauhid, rusak deh tauhid kita. Dokter nggak ngapa-ngapain, orang cingcas, jus, 50, 100, 200 ribu. Belum lagi di rumah sakit, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Cuma tak gitu, Masya Allah. Udah gitu belaga lagi jadi dokter. Datang jam kunjungan jam 2, jam 3 dia baru datang. Astagfirullahaladzim. Jadi kalau kita sebagai kaum muslimin, jaga. Kalau kita sebelum berobat, sunnahnya kita sedekah dulu. Sehat. Jadi sebelum kita berobat itu kita sedekah dulu. Sedekah.
Kalau kita laki-laki, yang paling gampang sedekahnya sama siapa? Sama istri. Gitu. Setuju gak ibu-ibu? Kasih tahu nih sama suami ibu-ibu. Itu kasih tahu. Ini kadang suaminya nggak ngaji sih, repot. Istrinya ngaji, suaminya enggak. Gitu. Repot banget. Repot banget. Gitu. Jadi setidak-tidaknya nih ibu tahu bahwa kalau kita mau berobat sunnahnya sedekah dulu. Karena berapa banyak orang sedekah sembuh. Berapa banyak tuh orang punya banyak penyakit karena faktornya sedekah. Makanya kita dianjurkan sedekah lagi. Wabil khusus sedekah subuh. Artinya sedekah subuh, sedekah pagi. Gitu. Tidak ada orang bersedekah di pagi hari kecuali di situ ada dua malaikat. Yang satu malaikat Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Malaikat yang pertama minta kepada Allah, ya Allah, berikan nafkah ganti yang sudah dia keluarkan. Artinya apa yang sudah dia sedekahkan diganti. Ya Allah ganti, ya Allah ganti, ya Allah ganti. Itu ada satu malaikat. Tapi ada malaikat yang satu lagi di pagi hari, Allahumma amsik talafan. Ya Allah, hancurkan hartanya. Ya orang yang pelit nggak pernah sedekah. Orang pelit itu dia punya duit tapi nggak sedekah. Ibu-ibu, punya duit tapi nggak sedekah, pelit namanya. Punya duit tapi nggak mau berkorban. Setiap tahun ngarepin korban, berkorban nggak jadi ngarepin korban. Ibu, giliran dapat tulang marah-marah, tulang mulu. Dari masjid dapat tulang, dari musola dapat tulang, ketulangan semuanya. Terima aja apa? Alhamdulillah. Ya kan ibu-ibu? Terima apa? Terima ibu korban aja enggak? Marah-marah dapat tulang doang. Seharusnya alhamdulillah gitu. Tulang buat bakso juga kan enak. Ya kan? Minimal kalau misalnya ada anjing buat ngasih tahu tuh anjing ini ada tulang, kasih tuh anjing buat tulang. Kita nggak makan kan anjing bisa makan tulangnya. Betul nggak jemaah? Gitu. Jadi apapun pemberian dari orang ambil. Apapun pemberian dari orang, apalagi itu pemberian dari kurban, ambil sedikit banyaknya alhamdulillahnya kita sesuai nggak dalam hati kita. Makasih. Tapi berapa banyak orang lisannya makasih, tetapi hatinya sedikit banget gitu. Masa saya kan saudaranya, saya kan tetangganya, masa saya tetangganya dikasih sedikit, masa si saudaranya dikasih sedikit. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemberian Allah Subhanahu wa taala banyak. Kenapa kita nggak bersyukur? Yang kita lihat yang kurang. Gitu. Padahal sesungguhnya pemberian Allah tidak ada yang kurang. Jadi itu bagusnya kita jangan sampai kita mempunyai bahan makanan atau minuman untuk lebih dari 1 tahun, nggak boleh. Itu menandakan bahwa diri kita pelit. Ya, buat setahun ke depan kita persiapan. Astagfirullahaladzim. Ini buat lebaran Idul Fitri besok. Ada sebagian orang udah nyiapin kuburan. Kuburan di San Diego Hill. Belagak banget gitu. Coba dia wakafin buat masjid, musola, ada manfaatnya. Betul nggak? Kalau tuh dia kuburan dekat dengan ulama, berkah. Orang-orang tempo dulu tuh sebelum meninggal dunia wasiat. Kalau saya meninggal dunia, deketin kuburan saya dengan ulama. Kita malah menjauh dari ulama. Betul, jemaah? Dekat dengan ulama itu syafaat, jemaah. Kita sengaja-ngaja kuburan kita di tanah kusir. La haula wala quwata illa billah. Sengaja-ngaja kuburan kita di mana tahu. Kuburan dekat ulama itu syafaat, jemaah sekalian. Kuburan dekat ulama, kuburan dekat orang soleh itu syafaat. Kita udah di dunia berantakan, mau di akhirat juga mau berantakan, mau gak jemaah? Ya udah, benerin, benerin diri. Kalau mereka para ulama-ulama saja berwasiat kalau kuburannya itu dekat dengan ulama. Kalau ulama-ulama kita berwasiat kuburannya dekat dengan guru. Ini ulama kita, la wali, wala ulama, wala orang soleh. Betul gak jemaah? Kita wali bukan, ulama bukan. Orang soleh bukan, berani-berani banget kuburan kita jauh dari ulama.
Gitu. Jadi kuburan dekat ulama itu syafaat. Bisa paham jamaah? Bisa paham jamaah? Dekat dengan ulama syafaat di dunia, di akhirat. Gitu. Rumah kita dekat ulama syafaat. Rumah kita dekat dengan guru-guru kita syafaat. Saya punya guru Malim Syafi'i Adzami itu Malim. Yes. Jakarta, ya betul. Berarti ibu-ibu sering ke Monas. Itu di RRI atau sering ngelihat film PKI, kan film PKI ada RRI itu. Itu bahkan Malim Syafi'i Adzami kerjanya di RRI itu bagian musik. Bagian musik. Tapi beliau kerja karena memang demi untuk anak dan istrinya. Habis kerja beliau ngajar sebagaimana biasa. Ngajar di masjid, mushola, majelis alim. Karena nggak mau ngarepin amplop. Tuh ulama-ulama kita kayak gitu tuh. Nggak mau ngarepin amplop. Dapat amplop, alhamdulillah. Nggak dapat amplop, alhamdulillah. Nggak gimana-gimana. Nggak tuh. Waduh, amplopnya kecil. Nggak pernah gerutu. Ulama soleh nggak pernah gerutu. Nggak pernah gerutu. Nggak pernah berbicara tentang amplop. Dan dalamnya amplop juga. Nggak pernah. Ngaji itu, Malim Syafi'i Adzami 30 tahun dengan Habib Ali bin Husain Al-Attas. Gurunya pindah ke Condet, Malim Syafi'i Adzami pindah. Buat apa kita punya guru tapi berjauhan dengan guru? Pindah Malim Syafi'i Adzami. Gurunya pindah ke Condet, Malim Syafi'i Adzami pindah ke Kebayoran Lama di sini Kampung Duku. Itu untuk dekat. Kalau kita malah sengaja jauh dengan guru. La haula wala quwata illa billah. Sahabat sehari nggak ketemu baginda Rasulullah nangis jamaah. Sahabat Rasulullah satu hari nggak ketemu Rasulullah nangis. Rindu luar biasa. Biangnya rindu. Nggak ketemu Rasulullah, biang rindu. Para tabi'in nggak ketemu sahabat, biang rindu. Para tabi'in nggak ketemu para tabi'in, rindu banget. Para wali nggak ketemu gurunya, rindu banget. Kita lebaran sebelum ke rumah guru, monyet kita lihat duluan. Rumah guru belakangan, yang penting monyet duluan. Betul, ya kan? Ya pemandangan monyet. Di pasar minggu atau taman safari, betul gak? Yang model kayak gini bagaimana mau dapat ilmu? Yang model kayak begini bagaimana mau dapat ilmu? Sementara ilmu nggak datang sekonyong-konyong, keberkahan ilmu mana khadam gadam. Nih datang doang nih di sini, ibu pulang, datang lagi, ibu pulang, nggak ada manfaatnya. Kalau cuma sekedar ngaji, cuma sekedar begini-begini doang, man khadam gadam. Barang siapa yang ngabdi, dia beruntung. Ngabdi sama guru, ngabdi. Kita nggak bisa ngasih duit sama guru, apakah kita kasih? Kegembiraan guru, jangan sampai kita berbuat maksiat. Kan nyakitin guru. Betul gak ibu-ibu? Ibu-ibu berbuat maksiat tuh nyakitin guru. Jangan dipikir tuh guru nggak terasa bahwa maksiat ibu-ibu nggak kembali kepada guru. Kembali. Ibu-ibu jutek, tuh guru kena. Juteknya luar biasa, sama suami galak banget. Kayak manki lagi mau nyetanya. Gitu. La haula wala quwata illa billah. Kayak apa nih mau galak sama suami? Tuh guru kedapetan ibu-ibu. Kalau guru tuh meninggal dunia, guru bakal ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, "Engkau ngajarin murid kayak begini?" Engkau ngajarin murid kayak begini tuh, murid engkau tuh ada yang masya Allah mulutnya lemes.
Ada yang nggak pernah bersyukur sama suami, nggak pernah nutupin auratnya. Tuh lihat, mulutnya, masya Allah. Kesian nggak sama guru? Udah capek ngajarin, udah capek waktu, tenaga, semuanya kena juga di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Jangankan di akhirat, di dunia aja guru terasa. Banyak sekali guru-guru kaum solehin itu sakit gara-gara maksiatnya murid. Berapa banyak orang soleh itu sakit gara-gara maksiatnya anak. Anak berbuat maksiat, orang tua kena. Tapi orang tua yang soleh ya, anak berbuat maksiat di sana dan di sini, orang tua yang soleh kena. Makanya banyak ulama-ulama kita di masa-masa mudanya itu kena sakit ini dan itu. Dampak dari murid. Dampak dari anak-anak yang belagu, anak-anak yang nggak pernah mau bersyukur kepada kedua orang tuanya, nggak pernah mau berbakti kepada kedua orang tuanya, gitu. Jadi kalau ini di dunia, bagaimana di akhirat, ibu-ibu? Kalau ini di dunia, bagaimana di akhirat? Tapi kebalikannya, kalau bisa ngebahagiain guru, di dunia dia beruntung. Di dunia beruntung, nggak ada orang yang membahagiakan guru kemudian hidup di dunianya itu buntung, nggak ada. Mau cari di seluruh dunia, timur, barat, utara, dan selatan, orang yang berbakti kepada kedua orang tua dan guru, hidupnya selamat dunia dan akhirat. Amin. Sebenarnya kita nggak ucap amin juga emang udah benar. Ini kita aminnya aja. Udah pasti orang yang berbakti kepada kedua orang tua, berbakti kepada guru, selamat dunia akhirat, bahagia. Dia mau kambing nih besok, datang tuh kambing. Mau makan kambing tuh besok, datang tuh daging kambing. Mau apem, enak banget nih kue apem. Padahal dia cuma ngomong begitu doang, besok ada kue apem. Gitu, dia mintanya kue apem sih. Gitu. Emang ulama-ulama kita nggak pernah minta-minta yang belaga-belaga, rumah, enggak. Ya paling saya mau makan begini aja udah. Mau makan ganda sturi, datang tuh ganda sturi. Datang apa lagi namanya? Onde-onde gitu, yang kecil-kecil aja dulu, datang tuh. Ke unti, bikinin dong, jangan ngomong kue unti doang. Gitu. Ini kan awal pengajian, masa nggak ada kue unti? Tega banget. Enggak sih, saya cuma bercanda. Ya, ini cuma ngenakin ngomongan aja. Enggak, dalam hati saya enggak begitu, enggak. Maafin saya. Saya nggak pernah minta-minta. Tapi kalau dikasih, alhamdulillah. Nggak dikasih juga nggak minta-minta. Alhamdulillah dikasih, alhamdulillah. Nggak dikasih nggak gimana. Gitu. Kama kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'iddu dzalika li ba'dhi hujuratihi. Sebagaimana baginda Rasulullah mempersiapkan di sebagian kamar-kamarnya. Jadi itu masing-masing istri baginda Rasulullah ada kamar-kamar khususnya. Maksud kamar ada rumah-rumah khususnya. Ini istri pertama, istri kedua, istri ketiga, istri keempat, kelima, sampai ke 9. Gitu. Berdekatan semuanya di kota Al-Madinatul Munawwarah. Itu ada 9 istri baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena 2 Sayyidatuna Khadijah kan sudah meninggal dunia. Di Al-Hajun, di Ma'la, di Makkah kuburannya. Kemudian Sayyidatuna Maimunah bintil Harith itu di Makkah. Kuburannya di luar Makkah. Itu Sayyidatuna Maimunah al-Harith. Kemudian yang lainnya 9-nya ada di mana? Di Al-Madinatul Munawwarah. Itu berdekatan kubur istri-istri Rasulullah. Sebagaimana kuburannya berdekatan, sama kamarnya juga saling berdekatan. Enggak ada yang gontok-gontokan. Bu, enggak ada yang gontok-gontokan. Ini baru punya istri 2 doang, aduh, mencakar-cakaran. Idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sian. Saya punya gurunya lagi. Punya istri 2. Punya istri. Guru saya juga, istrinya saya banyak. Ini gurunya lagi. Istrinya 2. Di istri pertama nggak dikasih makan. Ke istri kedua juga nggak dikasih makan juga. Akhirnya tuh Habib bilang, sungguh anak keluar dari jahanam menuju jahanam berikutnya.
Musibah. Jadi kalau siap istri dua, zikirannya harus kuat. Nggak ada zikiran, jatuh. Mana Bang Nur? Biasa di sini ada Bang Nur. Di luar. Iya. Saya mau doain Bang Nur soalnya. Iya itu dia. Saya mau nyebut terus. Kalau orang tua kita udah khusyuk. Udah jangan tambah aja lagi, udah khusyuk. Untuk khusyuk. Kama kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'iddu dzalika li ba'd hujuratih. Sebagaimana baginda Rasulullah menyiapkan untuk istri-istrinya enggak banyak. Bahkan baginda Rasulullah enggak pernah nyiapin buat besok. Allahu Akbar. Siapa? Rasulullah enggak pernah nyiapin buat besok. Buat besok mau teh, mau kopi, mau susu, mau makanan, mau sayuran, enggak pernah. Pokoknya yang ada dimakan, enggak ada, cari besok insya Allah. Gitu. Itu Rasulullah Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Terkadang buat kita kebingungan, betul gak jemaah? Ya Allah. Kadang nih suami nggak punya gajian aja kebingungan. Emang harus kenapa bingung? Bu, saya nggak pernah gajian. Hidup saya dari pulang dari Tarim sampai sekarang nggak pernah gajian dan nggak pernah ada yang gaji saya. Bu, saya pulang dari Tarim nggak pernah saya merasakan gajian dan nggak ada yang gaji saya. Tukang combro saya enggak, tukang minyak wangi saya bukan, jualan enggak, tukang ojek juga enggak, tukang ojek enggak juga, tukang taksi enggak, saya nggak punya kerjaan apa-apa. Betul kayak Ibu? Tapi giliran makan alhamdulillah ada. Giliran minum alhamdulillah ada. Suami ibu-ibu kan punya kerjaan. Betul kan? Kenapa harus bingung? Saya aja nggak punya kerjaan, nggak pakai bingung-bingung gimana? Nggak pakai bingung. Seharusnya tuh orang yang punya pekerjaan nggak usah pakai bingung. Karena ada duit ya kalau begitu jadi sebulan ada. Betul kayak ibu-ibu? Nah, keyakinan nih di sini. Makanya tadi saya katakan bahwa ilmu yang pertama kali diambil oleh Allah di muka bumi itu adalah ilmu yakin. Ilmu yakin. Ya Allah. Yakin. Kita masuk surga gara-gara punya keyakinan. Kalau kita nggak punya keyakinan nggak bakal masuk surga, Ibu. Siapa kita? Kita ahli maksiat kita kebanyakan. Yakin masuk surga. Yakin dalam keyakinan. Kita juga hidup kayak begini nih. Kalau misalnya kita mengharapin ya Allah, ngoyo. Tapi kalau kita punya semangat, ya Allah sembuh. Ya Allah sehat. Besok saya ngaji, alhamdulillah. Besok saya ngaji 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dan sebagainya. Saya mau zikiran, sembuh semuanya, mudah semuanya. Semuanya tergantung keyakinan. Ibu-ibu yakin nggak ibu-ibu? Ngapain ngaji? Seminggu sekali atau sebulan sekali di sini, gitu. Itu kan, betul. Seminggu sekali atau mungkin sebulan sekali ada yang ngaji di sini sebulan sekali. Tapi kalau nggak punya keyakinan ngapain? Gitu. Nggak bisa. Iya tahu seminggu sekali. Saya tahu andai. Iya kan tetap pengajian di sini seminggu sekali. Kan ibu-ibu bisa jadi ada yang sebagian cuma sebulan sekali doang. Betul nggak? Gitu. Gitu maksud saya kayak gitu sih. Bukan artinya pengajian di sini sebulan sekali. Ada yang hadir 2 minggu sekali. Ada yang hadir 3 minggu sekali, ada yang hadir sebulan sekali. Cuma kalau misalnya udah bertahun-tahun, kok nggak punya keyakinan? Yakin dong. Yakin kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita yakin, insya Allah hasil. Yakin. Kita aja nggak pernah minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sebagai laki atau perempuan. Pernah kelaparan? Itu contoh udah, titik. Pernah ibu-ibu kelaparan dalam sehari? Pernah nggak makan? Nggak makan. Andai kan nggak makan, minjem nggak apa-apa, minjem. Tapi bayar. Ganti, jangan minjem, ganti nggak? Itu dosa besar. Minjem dulu. Allahu Akbar. Mau beli kompor, minjem. Mau beli tusuk sate, minjem. Mau beli kopi, minjem. Jangan. Yang pinjem yang penting-penting aja. Mau nikahin anak, minjem.
Mau nyunatin anak, minjem. Mau tasyakuran minjem. Lucu banget. Mau ulang tahun minjem. Ulang tahun kan senang-senang, kok minjem duit? Jangan dong. Kalau minjem duit mau beli beras. Ibu. Mau minjem duit, mau beli beras, udah nggak usah pakai beli tempenya, nggak usah, apalagi si daging. Masa minjem buat beli daging? Yang bisa jadi yang minjemin duit sendiri belum makan daging. Masya Allah. Gitu. Astagfirullahaladzim. Ada oknum tuh minjem duit berapa? Minjem duit untuk bayaran sekolah anaknya selama 1 tahun. Astagfirullah. Yang minjemin duit anaknya aja belum bayaran. Yang minjemin duit anaknya belum bayaran. Ini yang minjem setahun untuk bayaran anak setahun. Ya Allah, ini orang ngaji di mana? Gurunya siapa kalau begini jadinya? Rusak nih kalau begini jadi, nggak pernah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ibu-ibu, jangan biasain kita meminjam duit untuk lebaran. Lebaran kan buat poya-poya. Buat poya-poya enggak? Buat poya-poya. Lebaran. Pinjam duit buat Ramadan, buat buka puasa. Pantes. Buat sahur Indomie doang, jangan pinjam duit untuk sahur kemudian pakai dendeng, pakai kepala. Oh, jangan. Dosa. Jadi minjem duit tahu diri jamaah sekalian. Ibu-ibu, minjem duit tahu diri gitu. Dosa itu jangan jamaah. Ngebiasain minjem tuh dosa. Ibu-ibu, minjem kelihatan sekecil, minjem dulu deh. Enggak ditulis. Dosa. Dia meninggal. Utang. Minjem dulu dah. Kalau nggak ada duit nggak usah pakai minjem dulu dah. Itu enak banget tuh jeruk, tapi minjem dulu. Enggak usah nanti pulang dulu ke rumah. Ada duit beli itu jeruk, nggak ada, udah. Gitu. Rasain dah tuh. Air Orson di rumah campur air panas atau air dingin, niat minum jeruk. Jadi insya Allah. Yakin nggak? Yakin. Air Orsonnya sedikit, air gelasnya banyak misalnya. Niatin minum jeruk. Bisa nggak? Tergantung keyakinan. Gitu. Tergantung keyakinan. Makanya yakinin kita kuat. Kalau kita yakin besok kita nikmat, besok nikmat, nggak ada masalah insya Allah. Sesungguhnya Allah tergantung kepada prasangka seorang hamba. Bu, Allah tergantung prasangka kepada hamba. Kayaknya sih saya besok sakit bener, bandel banget nanti. Orang belum waktunya datang sakit, kayaknya nih sakit nih. Kenapa? Udah flu belum tentu besok sakit. Keluar keringat tuh, keluar ingus belum tentu besok sakit. Coba bilang sembuh, insya Allah sembuh. Kenapa pakai kayaknya besok saya sakit nih? Kayaknya saya besok nggak punya duit, bener nggak punya duit. Allah, kayaknya sih besok saya nggak ngaji nih, ibu. Astagfirullahaladzim. Belum bener nggak ngaji, ada aja tuh alasan. Banyak banget tuh di zaman saya dulu tuh, orang duitnya banyak disuruh umroh nggak mau aja. Duitnya banyak disuruh umroh nggak mau aja, sampai dia miskin pada akhirnya. Sampai pada akhirnya dia miskin, udah nggak bisa umroh udah. Gitu. Lagi duit banyak tuh nggak mau umroh, gila miskin, udah enggak. Kenapa? Ditutup tuh oleh Allah Subhanahu wa taala. Bandel namanya. Ibu-ibu, bandel. Jangan dong kita kayak begitu. Lagi sehat nggak mau ngaji, kayaknya ya biarin aja dulu, tunggu panggilan Allah. Bener? Innalillah. Kan panggilan Allah. Nunggu panggilan Allah. Kok ngaji nunggu panggilan Allah? Saya belum dapat taufik, saya sih takut mau haji, mau umrah belum pakai jilbab. Belum taubat sekarang, keburu mati bagaimana? Masa meninggal dunia belum sempat haji, belum sempat umrah, belum ngelihat Ka'bah, belum berada di Mekah, belum berada di Madinah. Itu setiap hari ke Singapura, setiap hari ke Meksiko, setiap hari ke Malaysia, setiap hari kemana lagi? Australia, Masya Allah. Itu. Mana? Duren Sawit atau Australia? Allah Akbar, Duren Sawit. Ini yang jawab siapa? Tadi saya dapat kabar dari empoknya Ibu Ion gitu, tentang poneneng, Masya Allah. Pantesan dia jawab.
Tadi saudaranya udah ngomong ke saya gitu, tentang neneng. Kenapa neneng gitu? Iya, yang ntar aja dulu deh. Kita ngaji dulu. Mau neneng kayak, mau nunung kayak, mau gimana gitu. Yang penting berkah, insya Allah. Siapapun yang menjadi ketua ini, yang penting neneng. Yang penting neneng. Yang penting benar. Gitu. Yang penting benar. Tapi kalau udah dipilih, mau bilang gimana? Neneng atau neneng? Jangan sampai salah nih saya ngomong. Tadi Pak Ian bilang apa? Nenek, itu jangan presetin nunung lagi sekarang. Itu. Ada 3 soalnya, neneng, neneng, nunung. Yang benar yang mana? Gitu. Ada aja. Ini Bu siaran langsung nih Bu. Aduh, ibu-ibu. Neneng, neneng, nunung. Ya udah. Wagala Rasulullah berdoa. Ini dalam doanya Rasulullah. Kira-kira ibu-ibu kalau didoain kayak gini sama suami, girang nggak? Bener. Nih, dengerin. Allahumma ja'al ta'ali Muhammadin kafafa. Ya Allah, jadikan makanan untuk keluarganya Nabi Muhammad, untuk keluarganya Muhammad, kata Rasulullah. Tapi ini Rasulullah yang berdoa. Jangan kita bilang Allahumma ja'al ala Muhammad. Kita bilang ala Sayyidina Muhammad. Kurang ajar kita bilang sama Muhammad, sama Nabi Muhammad aja. Nabi Muhammad kita sebut, Sayyidina Muhammad kita sebut, jangan Muhammad aja. Tapi ini kan yang doa siapa? Kan Nabi Muhammad. Iya. Kan yang berdoa Nabi Muhammad. Ya berarti kan beliau minta kepada Allah. Masa beliau bilang, ya Allah berikanlah untuk keturunan Nabi Muhammad, kan nggak pantas. Kan yang minta Nabi Muhammad. Sementara kita yang berdoa, pantas nggak kita bilang, ya Allah siapa saya, nggak pakai Nabi Muhammad aja di hadapan Allah. Kita lebih daripada itu semuanya. Ini Nabi Muhammad berdoa, ya Allah jadikan makanan pokok untuk keluargaku secukupnya saja. Tadi ibu-ibu udah iya. secukupnya aja udah. Jadi keluarganya Nabi besar Muhammad SAW dalam satu hari terkadang 1 roti, udah. 1 roti dibagi berapa tuh? Allah. Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra, di situ ada Sayyidina Ali bin Abi Thalib, Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Di antaranya ketika itu. Beliau makan berempat. 1 roti berempat. Dan rotinya itu roti kasar. Dan belum tentu besok hari dapat 1 roti lagi. Belum tentu lagi berikutnya dapat 1 roti ini. Sayyidina Ali bin Abi Thalib, Sayyidatuna Fatimah, Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Semuanya adalah pejuang. Semuanya adalah keluarga baginda Rasulullah yang andaikan beliau berdoa, Allah terima dan pasti Allah terima. Surga milik mereka. Surga milik mereka. Sayyidatuna Fatimah, Sayyidina Ali, Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Inna fil jannati nahran min laban li aliin wa Husainin wa Hasan. Bu Neneng baca enggak itu? Qasidah. Inna fil jannati nahran min laban li aliin wa Husainin wa Hasan. Li aliin wa Husainin wa Hasan. Itu Masya Allah. Dibaca nggak? Enggak. Belum. Ya baca nanti insya Allah. Baca. Itu Masya Allah. Sesungguhnya dalam surga itu ada penduduknya. Ada nahran min laban, itu ada sungai yang terbuat dari susu. Sungai susu di dalam surga. Dalam surganya Allah ada sungai terbuat dari susu. Allahu Akbar, enak sekali. Susu asli. Cuma kita ngambil doang, minum. Allahu Akbar. Ada sebagian mereka cuma ngambil dari tangannya, minum di dalam surga. Jadi kenapa harus kita repot di alam dunia? Kenapa kita harus bingung? Ya Allah, saya di alam dunia, saya ngontrak. Biarin ngontrak di dunia, di akhirat nggak ngontrak. Biarin di dunia sakit, di akhirat nggak sakit. Biarin di dunia saya begini, ya Allah, nggak ada masalah. Bentar lagi di akhirat. Kalau nggak 50 tahun lagi atau berapa puluh tahun lagi. Betul nggak jemaah? Betul nggak jemaah? Saya nggak yakin banget nih di depan saya hidup sampai 100 tahun lagi. Saya nggak yakin. Nggak yakin sampai 100 tahun lagi. Berarti kan hidup kita sebentar.
hidup di alam dunia bentar banget, masya Allah. Tapi baliknya dunia kan ada akhirat. Tuh akhirat selama-lamanya, ibu-ibu. Kenapa kayak males-males ngaji? Ngaji males, baca sholat males, nonton girang banget, nonton sinetron luar biasa, astagfirullahal, lenje. Kalau kemana-mana lenje. Tahu lenje? Ganjen. Tahu ganjen? Genit. Genit banget. Tuh laki-laki siapa tuh? Astagfirullah. Suami ente lihat di dalam. Nggak jadi lihat laki-laki lain. Mau laki-laki yang kacamatanya garing ke, mau kacamatanya belalang ke, apa semuanya, nggak usah pakai lihat tuh deh. Lihat suami, walaupun di bawah standar. Walaupun suaminya di bawah standar, biarin. Alhamdulillah. Emang mau kemana lagi? Emang mau keluar sama suami? Bu, emang mau keluar sama suami? Suami udah letoy, biarin letoy dulu, kan nggak letoy, gagah, luar biasa, biarin letoy. Nanti juga di dalam kubur kalau dia masuk surga nggak jadi letoy. Kalau masuk surga, udah begitu aja. Mau nggak ibu-ibu gagah-gagah lagi? Suami ibu mau gagah-gagah lagi yang udah pada tua, mau nggak? Bohong banget. Andaikan mau, nanti di surga bareng-bareng. Bentar lagi ibu-ibu kapan mau meninggal dunia? Suaminya kapan mau meninggal dunia? Taruh 2 tahun lagi, atau 1 tahun lagi, atau mungkin 1 bulan lagi. Tapi masuk surga bareng, gagah lagi tuh. Masya Allah, masya Allah, masya Allah. Gitu. Percaya gak ucapan saya? Kalau nggak percaya, ibu-ibu duluan. Nggak percaya, gitu. Walam yakun yu'idu dzalika likulli hujurati bal yu'idu liman 'alima anna fi qalbiha dha'fan. Baginda Rasulullah nih tidak mempersiapkan di setiap kamar, ya, artinya kepada istrinya nggak sama memang. Ada yang sedikit cukup, ada yang bahkan lebih dari cukup, ada yang bahkan kurang dari cukup. Bal kana yu'idu liman 'alima anna fi qalbiha dha'fan. Baginda Rasulullah mempersiapkan kecukupan buat istrinya ketika ada salah satu istrinya yang keyakinannya lemah. Ketika lemah, dikasih dah agak sedikit cukup, biar bersyukur kepada Allah. Yang agak sedikit yakin, dikurangin tuh jatahnya. Ibu-ibu, lemah atau yakin? Lemah atau yakin? Kalau yakin sang suami sedikit. Ya udah, sedekahnya dari sang suami dikit. Gitu, cuma sekedar untuk nasi sama tempe doang. Tapi kalau ibu-ibu nggak yakin, dikasih sama suami itu nasi, kemudian juga daging dan sebagainya. Mau yang mana ibu-ibu? Yakin atau yang lemah? Yakin. Ya, berarti cuma nasi doang, sama tempe doang. Gitu. Alhamdulillah. Orang dulu nggak gimana-gimana ibu-ibu. Iya kan ibu-ibu? Orang dulu nggak gimana-gimana. Sebelum adanya kita, mereka udah lebih duluan. Saya lihat dalam sejarahnya mereka tuh, orang-orang terdahulu nggak gimana-gimana memang. Mau di zaman Belandanya ke, atau zaman Portugalnya, atau zaman sebelum zaman Islam, itu orang-orang tua kita biasa, alhamdulillah. Apa yang ada dimakan nggak dimakan. Gitu. Wa amma man kanat sahibata yaqinin, kalau ada salah satu istrinya yakin betul, famakana ya'idulah aktsara min quti yaumin aw nisfin. Kalau misalnya ada salah satu istrinya yang punya kekuatan keyakinan tinggi, beliau cuma persiapkan hanya makanan sehari setengah untuk mencukupi sehari setengah saja udah. Gitu. Berikutnya kosong, nggak ada lauk lagi. Kalau datang lauk lagi, dikasih lagi oleh baginda Rasulullah setelah 1 hari setengah. Nggak ada lagi, ya menurut datangnya itu rezeki. Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah minta-minta kepada para sahabatnya. Bahkan terkadang beliau hampir setiap hari nggak makan, nggak minum, saking nggak punya apa-apa. Jamaah, hampir setiap hari nggak makan, nggak minum, kecuali kalau ketika dijamu oleh sahabatnya, baginda Rasulullah makan. Saking nggak pernah minta, gitu, nggak pernah minta baginda Rasul Muhammad. Makanya kita kalau jadi ulama jangan celutak. Kita jadi guru jangan celutak. Ya ibu-ibu nih kalau jadi guru apa aja, mau guru hadrah kek,
mau guru TK ke, mau guru TPA ke, mau guru apa namanya, kan namanya guru. Jangan celutak, yang kita ngikutin Rasulullah Muhammad. Orang ngasih duit, alhamdulillah, enggak, udah jangan, nggak usah gimana-gimana. Saya kan capek ngajarin hadroh, saya juga kan capek ngajarin Al-Quran, alif-alifan, udah biarin, jangan ngomong kayak gitu. Allah Maha ada, kita nggak dikasih dunia, dikasih akhirat, amin. Di dunia nggak dikasih, tapi di akhirat, amin, nggak ada masalah, nggak ada masalah. Kerjaan kita untuk dakwah yang punya ilmu dakwah, yang punya harta dakwah, yang punya segalanya adalah dakwah. Seafdal-afdalnya dakwah dengan ilmu, seafdal-afdalnya dakwah dengan ilmu. Ada orang triliunan dia sedekah, dengan ada orang ceramah walaupun cuma sekedar 1 menit tapi bermanfaat, maka 1 menitnya dengan manfaat jauh lebih istimewa daripada 1 triliun. Walaupun tuh ada orang bikin masjid, bikin pesantren, belum tentu sederajat sedekahnya dengan ulama yang cuma sekedar 1 jam, yang sekedar satu jam. Kenapa? Afdal sedekah al ilm, seafdal sedekah adalah ilmu. Ilmu, ibu-ibu nggak punya ilmu, punya atau tidak? Punya, ngajar. Nggak punya, belajar. Ya, setidak-tidaknya ajarin tuh anak, ajarin keturunan, ajarin cucu dan sebagainya. Itu ilmu yang bermanfaat. Ayuhal walad, wahai anakku. Ini jam berapa? Tadi soalnya saya udah dapat amanat dari Ibu Ion. Nah, gimana ceritanya? Bu Ion, ini oh, Bu Nining nyuruh ya. Iya, gimana dah? Bismillah. Ada amanat soalnya. Silakan. Tadi kan. Bismillah. Bismillah. Iya, siapa perwakilan? Itu yang bilang kan. Silakan.